Ya, kita akan bicara mengenai Heidegger. Heidegger ini seorang filsuf yang sangat sulit ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku filsafat gitu, buku Heidegger misalnya, buku filsafat bukan Heidegger yang misalnya bukan Heidegger yang langsung tapi misalnya terjemahan gitu. Kalau kita mengerti gitu, biasanya mungkin kita salah mengerti gitu karena Heidegger itu sulit. Kalau kita ngerti juga ngerti, ya kemungkinan kita salah mengerti. Saya belajar Heidegger juga lumayan lama. Heidegger ini nggak bisa dimengerti tanpa saudara mengerti sejarah filsafat, misalnya dari Plato. Karena Heidegger ini melanjutkan berbagai pemikiran ya, ada dari Plato, terus pemikiran dari sini juga ada dari Aristoteles dan seterusnya ya. Kali ini saya kaitkan Heidegger dengan ini ya, manusia, COVID-19 dan kematian, di mana kita saat ini sedang mengalaminya. Manusia, kita itu adalah manusia. Dalam bahasa Heidegger nanti manusia ini diganti dengan Dasein. Manusia ini adalah Dasein. Dan manusia ini sering menjelma menjadi Dasman. Jangan sampai kita menjadi Dasman. Dasman itu manusia yang tidak tahu dirinya, tidak tahu siapa diri sesungguhnya gitu ya, atau dia tidak menjalankan hidup saat ini dengan berdasarkan dirinya sendiri, tapi berdasarkan kerumunan orang lain dan seterusnya. Maka kita adalah Dasein gitu ya. Kita adalah manusia-manusia yang kalau kata Heidegger terlempar begitu saja ya. Terlempar begitu saja dan dihadapkan kepada kematian. Nah, COVID-19 ini membuat kita menyadari gitu ya, sebenarnya bahwa hidup esensi dari manusia ini adalah apa sih? Yaitu apa? Di hadapan kematian gitu ya. Karena kita kapanpun bisa mati. Ya, sebenarnya nggak perlu COVID-19 ini aja ya. Yang membuat kita bisa mati itu banyak hal ya, dalam hidup ini. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Tentu pembahasannya akan cukup ruwet gitu ya, karena Heidegger sendiri ruwet gitu pemikirannya. Tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakannya ya, supaya saudara mengerti. Biografi Heidegger, Heidegger nggak suka dengan biografi. Pada saat memulai kuliahnya, tentang Aristoteles, ia hanya berkata ia lahir, ia bekerja, dan ia mati. Kemudian langsung memberikan kuliahnya. Heidegger cenderung percaya bahwa karya-karya itu sendiri yang bisa menjelaskan riwayat hidup seseorang, bukan sebaliknya ya. Bahwa pengalaman hidup seseorang membantu karya-karyanya terpahami. Jadi Heidegger sangat menentang sekali psikologi gitu ya. Psikologi itu hanyalah sebuah kemanjaan manusia gitu ya, karena mereka nggak mereka meneliti perasaan manusia dan seluruh manusianya, tapi nggak dengan cara itu kalau mereka kurang membaca pengajarannya, karya-karyanya, mereka menjadi orang-orang yang mudas gitu ya. Karena ya apalagi sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai psikolog gitu ya, dikit-dikit membaca situasi dengan perasaan orang lain gitu ya. Padahal persis kalau kata Heidegger di sini, orang-orang yang baca orang lain sebagai orang dengan perasaannya saja adalah seperti membaca binatang gitu ya. Karena manusia nggak bisa dibaca terkendali seperti itu. Manusia itu bukan kertas yang kalau kamu lipat ya udah dia lipat gitu. Manusia enggak, kalau kamu lipat manusia itu bisa jadi enggak lipat gitu ya. Manusia kalau dikasih tahu bukan nurut, bisa melawan gitu ya. Itu namanya manusia ya. Beda ya, beda sama kertas dan seterusnya, beda sama binatang yang saudara kasih makan dan setelah dikasih makan nurut dengan saudara gitu. Manusia setelah dikasih makan dia bisa bunuh kamu gitu. Beda ya, manusia itu beda dengan hewan, dengan kertas, dengan apapun itu ya yang nurut terhadap kamu. Manusia itu tidak nurut terhadap kamu. Nah, bahan dari majalah Basis ya, saya ambil bahan dari ini, majalah Basis, tulisan dosen saya Romo Setio Wibowo.
Jadi ini saya ambil dari buku, bukan buku, majalah basis tulisan Profesor Rumas Jawibowo ya. Sebenarnya dia bisa dikatakan profesor, cuman dia nggak mengurus administrasinya aja ya. Nah, Dr. Jawibowo mengatakan bahwa sejak Desember 2019 pelan tapi pasti ya, corona kan mulai Desember 2019 ya. Pelan tapi pasti dunia memasuki retret panjang gitu ya. Nah, kita akhirnya tahu ada sebuah retret panjang dunia gitu ya. Ada COVID ini. Aktivitas berhenti, pemerintah di seluruh dunia gagap menghadapi virus COVID-19 yang belum ditemukan vaksinnya. Manusia resah, ekonomi, agama, teknologi, dan sains, sampai para penulis kata bijak serta puisi berlomba-lomba memberi makna. Ya, jadi kalau saudara ngikutin ya, zaman pas awal-awal COVID itu terjadi banyak sekali seminar, webinar di mana-mana itu. Webinar tentang COVID lah, webinar tentang hidup lah, webinar. Akhirnya kita apa sih? Kita tuh akhirnya mereka ulang makna hidup, ya kan? Yang terjadi adalah manusia mereka ulang makna hidupnya. Apa sih yang paling penting dalam hidupnya gitu ya, saat ini, pertama gitu. Ketika COVID ada, apa yang paling penting di saat-saat COVID ini? Semuanya kita reka ulang. Makna ini kita berikan ulang. Yang tadinya kita punya makna dengan segudang makna gitu ya, wah manusia bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Banyak sekali ya. Tapi adanya COVID ini justru ya kita reka ulang gitu ya. Kita memikirkan ulang apa sih makna hidup sesungguhnya di depan COVID ini gitu ya. Kalau kata Heidegger, di depan kematian. Apa makna hidup manusia di depan kematian. Nah ini ya bersama Martin Heidegger, filsuf dari Jerman, 1889 sampai 1976, kita akan memeditasikan batas-batas makna tersebut ya. Jadi apa sih makna hidup manusia di depan kematian? Ya total sampai Januari 2021 di Indonesia sekitar 3,5 juta orang di PHK ya karena COVID-19. Ya bukan dunia ini ya, catat ya Indonesia ya, bukan dunia. Total pengangguran di Indonesia pada Januari 2021 mencapai 29 juta orang lebih. Jadi jangan pun orang pun ini ya di PHK banyak ya, ekonomi turun ya, teknologi turun, sudah tidak mikirkan teknologi ya berhubungan dengan kesehatan gitu sekarang ya, bukan berhubungan dengan apa lagi, misalnya alat yang canggih lah, apalah mobil yang canggih lah, itu dikesampingkan dulu oleh ya teknolog sekarang ya, dia ciptakan obat lah, vaksin dan seterusnya. Pusat perhatiannya kepada COVID ini ya, mempertahankan hidup sebenarnya. Perhatiannya kepada mempertahankan hidup. Nah, terus sains juga ya, sains juga membatasi dirinya kira. Tidak terlebih dari agama ya, saudara. Agama juga membatasi dirinya sekarang. Karena apa? Karena COVID atau karena kematian tidak memandang agama. Ada banyak orang menjalankan agamanya di dalam COVID itu dan tetap meninggal gitu ya. Meskipun para sedang beribadah dan seterusnya. Karena kematian tidak memandang agama. Menarik bahwa yang menjadi isu utama hanyalah bagaimana kita survive ya, tetap hidup gitu ya. Sekarang yang paling utama dalam hidup kita saat ini adalah kita survive, tetap hidup. Ya. Ya mungkin kalau sekarang sih sudah bangkit kembali ya, pulih kembali, kita udah mulai laga-laga lagi, macam-macam lagi gitu ya. Tapi waktu awal-awal corona gitu banyak orang di PHK gitu ya. Ya itu orang-orang cuma survive untuk tetap hidup aja. COVID-19 memorak-porandakan ekonomi dan buat kita kembali ke hal yang dasar, bertahan hidup. Sebenarnya manusia itu hal paling dasar adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di mana? Bertahan hidup di depan kematian, kalau kata Heidegger. Dalam bahasa Heidegger itu mengingatkan kita bahwa jati diri dalam manusia adalah ada menuju kematian. Jadi melalui COVID ini kita diingatkan lagi ya bahwa kematian itu real adanya gitu ya, real adanya dan kita bisa saja kapan saja mati. Dan bukan hanya kita bisa saja kapan saja mati, justru yang terdasar dari manusia adalah memang mati. Karena kita memang dari tidak ada ya, bukan dari ada, kita itu dari tidak ada, dari ketiadaan. Manusia selama ini sangat dikdaya ya, tidak terkalahkan dengan teknologi yang ia miliki.
mengeksploitasi alam habis-habisan, bukan hidup berdampingan dengan alam, saling menghargai, manusia malah merusaknya ya. Jadi Heidegger ini selain ada kritik terhadap kita manusia yang terus eksploitasi ini ya alam dan seterusnya, dia juga ada kritik kita yang terus mengeksploitasi teknologi. Jadi di sini ada kritik Heidegger juga, salah satunya mengenai teknologi. Kita itu sekarang hidup di tengah bahwa bukan kita menguasai teknologi lagi, tapi kita dikuasai oleh teknologi. Itu udah semakin mengerikan ya. Manusia itu udah semakin bukan manusia gitu ya, karena manusia itu bergantung bukan pada manusia lain gitu ya, apalagi pada Tuhan gitu, tapi kepada sebuah teknologi. Itu yang akan nantinya mematikan kita ya. Sebenarnya walaupun itu yang akhirnya membawa kita menjadi maju gitu ya, jadi maju, tapi itu yang akan akhirnya mematikan kita karena manusia lupa akan dirinya, sehingga dia bergantung pada teknologi, bukan pada Tuhannya, bukan pada manusia lainnya. Manusia lupa bahwa dirinya, binatang dan alam saling terhubung. Kehidupan ini yang ada bukan hanya manusia ya. Jadi kita setelah sebelum COVID ini ya, lupa bahwa kehidupan itu saling terhubung, ada alam, ya ada binatang, ada hewan dan seterusnya. Kita pikir ya manusia hidup ya sendiri, dan ya udah kita kembangin ya apa yang kita bisa, kita eksploitasi habis-habisan apa yang kita bisa, dan kita hidup semewah-mewahnya gitu. Nah, kita lupa akan adanya alam, kita lupakan adanya sesuatu di luar kita yang kita eksploitasi itu ya. Maka ada beberapa orang sekarang mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan kemarahan alam. Ya, kalau saudara baca, ada beberapa orang, bukan beberapa orang, beberapa ini ya ahli sains gitu mengatakan bahwa ya justru ini karena ini adalah kemarahan alam gitu ya, karena kita mengeksploitasi alam ya, akhirnya alam gantian ya sekarang eksploitasi manusia dengan cara memusnahkannya. Tapi ada juga ya yang mengatakan bahwa alam itu sudah berterima kasih pada manusia justru sekarang ketika COVID ini ya, ketika akhirnya kalau saudara lihat ya awal-awal COVID itu ini ya, bintang cerah, karena populasi udara dan seterusnya kan nggak ada ya, kan semua manusia lockdown kan, kita kan banyak lockdown di rumah, mobil nggak bergerak dan seterusnya. Akhirnya ini ya cerah, terus juga langit nampak cerah dan seterusnya ya. Jadi alam terima kasih ya. Jadi yang mana nih yang benar nih, antara alam terima kasih, apakah alam sedang menyingkirkan manusia pada dirinya? Kita tidak tahu ya, karena kita tidak pernah bisa memahami apa itu alam ya. Kalau ada spekulasi tentang alam seperti sebelumnya, itu murni pikiran manusia sendiri. Alam itu menyembunyikan dirinya kalau kata Heidegger. Alam itu menyatakan dirinya sekaligus menyembunyikan dirinya. Nah, ini kalau saudara belajar Heidegger ya dengan baik-baik, saudara akan mengerti nanti di mana bagaimana Tuhan sesungguhnya juga ya. Tuhan sesungguhnya seperti yang kita kenal saat ini adalah mungkin saudara ya, kalau saya boleh katakan, saya boleh spoiler dikit ya. Saudara kenal yang kita kenal semua saat ini, mungkin saudara adalah Tuhan palsu gitu. Kalau kata Heidegger, ntar saudara akan dengar ya perkataan Heidegger Tuhan yang asli itu seperti apa. Saya rasa ya betul, sampai saat ini mungkin berapa orang yang ikut sekarang 24 orang di sini, mungkin kita kenal Tuhan yang palsu, sebenarnya bukan Tuhan yang asli. Mengutip fragmen terkenal dari Heraklitus, Heidegger menyatakan bahwa alam juga menyembunyikan dirinya. Dalam seluruh dimensi yang bisa kita mengerti, kata Heidegger, alam selalu menyembunyikan dirinya. Jadi alam itu alam ya, alam di sini ya, alam di sini bisa dimengerti juga sebagai, nanti dikembangin lagi sebagai yang ada ya, yang ada itu kalau kita dasein, manusia itu dasein, kalau yang ada itu sein gitu ya. Kalau kita tuh manusia itu Tuhan lah gitu, gampangnya gitu sebenarnya. Jadi bukan hanya alam yang mewujudkan dirinya lalu menyembunyikan dirinya lagi gitu. Kita kan kalau lihat hujan, hujan untuk apa? Ya kalau saudara saya tanya, hari ini misalnya hujan di rumah saudara, hujan untuk apa? Ya supaya apa misalnya? Supaya ada anak-anak bisa main hujan gitu atau apa? Kita nggak tahu ya hujan itu untuk apa ya. Ya pokoknya hujan aja begitu. Kita nggak pernah tahu ya hujan itu untuk apa ya. Ada matahari, alam ada matahari. Matahari untuk apa ya? Kira-kira ya untuk ini, untuk
pertumbuhan tumbuhan gitu ya, ada ini kan cahaya matahari dan seterusnya, atau untuk saya berjemur gitu. Apa ya matahari diciptakan untuk saudara berjemur gitu misalnya. Enggak lah, itu yang kita gunakan kan ya. Tapi matahari itu ada untuk apa? Nah, dia alam itu menyembunyikan dirinya ya. Kita nggak tahu kan. Sama seperti ini ya. Coba saudara lihat bintang ya. Bintang di sini saudara. Saya bisa tampilkan dikit ya. Apa mengenai, jadi saudara ada gambaran dikit ya. Jadi saudara pernah lihat gambar ini ya, apa bintang seperti ini ya. Ini bintang udah bagus ya, di sini banyak banyak bintang. Kalau saudara lihat ke atas sekarang bintang dikit ya, karena kita kan udah mencemarkan alam begitu rusaknya, jadi ya tertutup gitu ya. Misalnya, misalnya saudara lihat ini ya, inilah yang masih normal. Saudara lihat di sini bintang. Bintang itu ada banyak kan di sini ya. Banyak sekali nih bintang, bintang kecil-kecil gini bintang ya. Bintang. Tapi saudara lihat lagi ya, ini ada banyak bintang ya. Tapi di sini ada banyak yang juga bukan bintang ya. Saudara paham nggak maksud saya? Di sini ada bintang kan? Ada bintang ya. Tapi saudara lihat yang hitam-hitam ini apa ya? Hitam-hitam ini yang nggak ada bintang itu apa ya? Ada bintang, tapi ada juga yang hitam-hitam ini nih nggak ada apa-apa. Yang nggak ada apa-apa di sini adalah apa ya? Yang nggak ada di sini. Nah ini yang menjadi fundamental dari editor ya, pengajaran editor. Ini bintang. Lalu yang tidak ada bintang ini apa? Ya, ada banyak sekali yang tidak kita tahu sebenarnya ya dalam hidup ini, tapi kita merasa tahu banyak ya. Kita cuma bisa melihat bintang padahal ada banyak sekali yang tidak ada. Yang tidak ada adalah juga ada, karena dia ada di sana. Dia tidak ada, tapi dia ada. Dia tidak kita ketahui, tapi dia ada. Ya, saudara mulai bingung, kata Heidegger, bingung itu bagus justru. Bingung itu justru bagus, tanda dari kita punya pertanyaan, tanda dari kita punya pembelajaran gitu ya. Itu bingung gitu. Jadi kalau saudara lihat bintang ya, dan saudara lihat ada banyak lagi yang saudara lihat, nggak usah bintang lah, sekarang saudara lihat sekeliling saudara gitu ya. Saudara bisa lihat benda-benda di sekeliling saudara, ada misalnya kipas, ada apa. Tapi saudara lihat gak, ada banyak hal yang saudara juga lihat sebenarnya. Ini nih udara-udara ini nih, udara-udara yang ada ini, nih udara ini, tapi saudara nggak lihat, ini kan ada ya, tapi kita nggak lihat ya. Kita nggak lihat dan kita nggak tahu ya, ada. Nah, selama ini kita cenderung sibuk dengan apa yang kelihatan, atau dalam bahasa Kristen, apa yang diciptakan Tuhan lah, gitu ya. Kita sibuk dengan apa yang diciptakan Tuhan, entah hewan lah, entah tumbuhan lah, entah manusia lah, entah barang-barang lah, itu yang diciptakan Tuhan. Kita lupa hal yang tidak kelihatan dan lebih banyak dari itu sebenarnya. Salah satunya contoh COVID-19 yang tidak kita mengerti sebelumnya, yang telah menyembunyikan dirinya ya. Nah, kalau karena kita lagi bahas COVID-19 ini kan kita tidak paham sebelumnya ya. Sebelumnya juga tidak ada, tersembunyi ya. Tidak ada itu bukan berarti tidak kita lihat, itu bukan berarti tidak ada ya. Tersembunyi ya. Sampai akhirnya dia menampakkan dirinya dan memorak-porandakan manusia. Manusia banyak mati karenanya, baru kita sadar, oh iya, ada eksistensi di luar manusia yang juga ada. Dan dalam hidup kita ini ada banyak hal-hal yang sebenarnya ada, tapi dia sedang tidak ada, atau tidak kita lihat sekarang. Ya. Yang tidak kita sadari itu bukan berarti tidak ada. Jadi saudara lihat ya, dalam sekeliling hidup kita itu banyak sekali yang tidak kita tahu kan. Banyak sekali yang tidak kita lihat, dan mungkin itu yang penting. Kalau dalam bahasa Kristen tadi kan, yang kita terlalu sibuk dengan apa Tuhan ciptakan. Tapi saudara lupa, ada yang Tuhan juga ciptakan, tapi saudara tidak lihat.
atau yang Tuhan ciptakan juga tapi tidak lihat, yang ya Tuhan tidak tunjukkan pada saudara. Kalau saudara misalnya apa pergi ke mana lah ujung dunia situ ya, ujung dunia situ yang entah nggak ada manusia di sana, nggak ada manusia tapi ada kehidupan di sana, ada alam, ada apa, ada semut di sana. Untuk apa itu semua? Nggak ada manusia loh. Nah ini apa ya? Heidegger mau katakan gini ya, bahwa manusia itu bukan titik pusat dunia ini justru. Dan yang titik pusat dunia ini bukan manusia pastinya, yaitu adalah yang ada, yang sang ada itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri ya. Saya kasih ini ya sekalian. Allah itu sendiri yang saudara kenal sekarang saat ini yang ada kutip mungkin palsu itu adalah Allah yang ada sebagai Allah yang pencipta saja. Jadi gini ya, Allah yang kita kenal ini sebagai Allah yang ada ini, ya, Allah yang ada, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, ya hanya kita kenal sebagai Allah yang menciptakan, gitu ya. Menciptakan. Tapi kita kurang mengenali Allah yang tidak menciptakan atau Allah yang adanya itu dicoret. Allah yang adanya dicoret ini tidak menciptakan, ya, tidak menciptakan. Maksudnya tanda kutip ya, tidak menciptakannya. Coret gini. Dan ini juga Allah gitu. Jadi Allah itu sebagai dalam Heidegger ya, saint ya, sebenarnya dia nggak ngomong Allah secara langsung, tapi saint, tapi sang ada itu boleh diterjemahkan sebagai Allah. Saint itu dia sebagai apa seperti dua mata koin gitu ya, dua mata koin yang Allah itu bukan hanya Allah yang ada, tapi Allah yang tidak ada. Gitu ya. Saudara harus pahami apa pelan-pelan ya. Allah yang adanya atau keadaannya dicoret gitu. Allah itu bukan ada sebagai pencipta ya. Ketika dia menciptakan dia jadi Allah, bukan. Allah itu Allah sekalipun dia tidak mencipta saudara dan saya gitu ya. Allah itu ada ya ketika bukan hanya dia mengasihi manusia, bukan. Allah itu ada sekalipun dia membenci manusia Bapak gitu ya. Atau dia tidak mengasihi manusia. Itu Allah tetap. Jadi kalau saya pernah apa ya kasih ini, jadi Allah itu semacam dua mata koin yang ini ya, dua mata koin yang tak terpecahkan ya. Yaitu bukan Allah dan iblis ya. Kita ngomong terlalu ini ya, apa Allah dan iblis adalah dua mata koin. Oh bukan, bukan. Lawan dari Allah itu bukan iblis, saudara. Itu nggak nyambung namanya kalau ngomong kayak gitu. Allah lawan iblis nggak nyambung. Lawan dari Allah adalah ya ini Allahnya yang dicoret ini gitu ya. Kalau saya sering pakai ilustrasi ya, saudara sering lawan putih misalnya gitu ya. Kalau ini ya. Lawan putih adalah hitam gitu ya. Oh bukan saudara, itu dua warna yang berbeda saudara. Lawan putih hitam itu nggak nyambung namanya. Kalau lawan putih hitam bukan. Itu dua warna yang berbeda itu nggak bisa dilawan kan. Kalau lawan putih adalah hitam, misalnya gitu ya, sekarang lawan kuning apa? Lawan kuning apa? Kok nggak ada lawan kuning? Lawan merah apa? Kok nggak ada lawan merah? Lawan biru apa? Kok nggak ada lawan biru? Oh tergantung Pak, kuning muda lawannya kuning tua. Lah itu nggak tua sama mudanya yang dilawankan, tapi lawan kuningnya. Jadi nggak ada lawan ya, kuning nggak ada lawan. Merah nggak ada lawan, biru nggak ada lawan, hijau nggak ada lawan, yang ada cuma putih sama hitam lawannya. Ya, ini persis karena kita salah memahami kontras. Apa yang menjadi kontras itu bukan yang baik dengan lawannya buruk gitu, bukan. Putih, hitam, kontras, bukan. Itu pelajaran SD boleh ya. Kalau saudara masih SD, saudara diajarin kontras seperti itu boleh ya. Lawan bodoh, pintar gitu ya. Boleh juga sih pelajaran etika umum lah ya. Saudara kita belajar etika umum kan ya. Belajar ya apa pengetahuan umum lah ya, lawan suami istri gitu ya. Hal itu tidak berlawanan gitu. Lawan putih itu bukan hitam, lawan putih itu adalah putihnya dicoret.
putih, lawannya adalah putih yang dicoret. Lawan putih adalah putihnya itu sendiri yang dicoret. Lawan dari Allah itu bukan iblis, tapi Allah yang dicoret. Allah yang tidak ada, tapi ada. Allah yang tidak ada itu, tapi ada. Nah itu. Lawan kuning adalah kuningnya dicoret. Lawan diri kita adalah ya, diri kita yang dicoret ini ya. Bukan orang lain. Lawan kita itu nggak pernah orang lain. Lawan kita, lawan segala, misalnya segala ya saya kalau mau terjebak dalam, saya mau bilang kebaikan kita ya. Lawan dari segala sifat baik saya adalah sifat buruk saya kalau mau pakai bahasa itu ya. Tapi saya sendiri lawannya, bukan orang lain. Kita nggak pernah jadi lawan orang lain gitu ya. Nah termasuk Allah juga, Allah itu nggak pernah diperlawankan dengan iblis. Saudara salah paham, ya itu berarti Tuhan yang palsu yang saudara pahami. Jadi Allah itu punya lawannya lagi. Allah adalah Allah yang lawannya ada di coret ini. Hal-hal yang diciptakan Tuhan ini adalah lawannya adalah hal-hal yang tidak terlihat itu ya, yang kita abaikan itu. Virus tidak memandang agama dan sedang Anda ya. Banyak orang yang bahkan sedang menjaga kegiatan beragamanya dan dinyatakan terpapar virus COVID dan akhirnya bahkan mati ya. Kita lanjutin ya. Nanti kalau saudara nggak paham yang tadi, nah itu ada lagi kok di belakangnya. Dalam terminologi Heidegger, COVID-19 diperlakukan seperti benda-benda ya, yang ini ya, di depan palu ya. Manusia langsung menyimpulkan itu ya, malu untuk paku, untuk membunuh dan seterusnya ya. Ya kita manusia-manusia dasman ini ya, manusia-manusia yang siap pakai teknologi ya, tapi tidak memperhatikan teknologi itu seperti apa. Virus itu seperti apa, vaksin itu seperti apa. Kita pokoknya ikut aja, pokoknya ada vaksin kita ikut gitu ya. Saya terpapar virus ya saya ikut. Nah di sini Heidegger di dalam kerangka filsafatnya membicarakan sang ada dan juga sang ada yang dicoret, adanya dicoret. Namun apa yang dimaksud oleh Heidegger bukanlah pengasingan dasar manusia yang terlempar ini, manusia itu sejauh berada dalam manifestasi ada tersebut. Jadi kita itu penting ya, kita penting sejauh kita mengadakan ada gitu, atau sejauh kita memperhatikan yang ada itu. Yang ada itu adalah Tuhan itu ya, saya katakan. Kalau kita tidak memperhatikan Tuhan itu ya kita tidak penting sebenarnya. Era sekarang ditandai oleh pelupaan akan ada. Sang ada dipahami sebagai tunggal, era di mana sang ada mundur, tersembunyi, dilupakan, dicuri dari kita. Sebenarnya sang ada itu tidak tunggal, melainkan punya kembarannya yang lain, itu sang ada di karet. Jadi Tuhan itu nggak pernah tunggal, Ibu. Kalau menurut Heidegger ya ini, sebenarnya ini apa ya, bisa kita pakai ya dalam kekristenan, karena apa ya, kita emang cenderung berpikir Tuhan sebagai Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang aktif gitu ya, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang dan seterusnya gitu. Kita melupakan Tuhan yang sabar gitu ya, Tuhan yang berhenti gitu ya. Dan ada juga padahal Tuhan yang berhenti, Tuhan yang berdoa, Tuhan yang membiarkan, itu ada ya. Bukannya Tuhan yang mengasihi, tapi Tuhan yang membiarkan gitu ya. Itu ada. Dan jangan sampai kita tidak mengenali Tuhan yang seperti ini. Sang ada yang seperti ini, sang ada yang tidak ada itu. Sang ada yang tidak beraktivitas itu. Dan tapi ada. Bila Heidegger, ini saya bagi Heidegger, bila orang bingung ya, kita kan udah agak bingung, ya, apa sih Heidegger ngomong apa sih sebenarnya, ada tidak ada. Maksudnya apa? Nah, bagi Heidegger bagus ya, kalau kita bingung, tanda bagus ya. Kita kekurangan hal yang membingungkan saat ini memang. Kita kurang ide ya. Orang kalau kurang ide itu kurang bingung. Atau orang kurang bingung itu kurang ide biasanya. Kita kurang berpikir jadi kurang bingung. Ini persis tanda-tanda tersembunyi ada saat Anda terlalu nyaman dalam kebenaran Anda sendiri. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita tuh bisa kenal Allah, paham Allah, dan seterusnya, dan kita nggak ada bingungnya sama sekali, ya kemungkinan itu bukan Tuhan, kalau kata Heidegger. Karena Tuhan itu pasti menyembunyikan dirinya, selain dia menampakkan dirinya ya. Tentu Heidegger ngomong, Tuhan menampakkan dirinya. Tapi Tuhan juga menyembunyikan dirinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang 100% sejati saudara bisa kenali. Itu pasti bukan Tuhan. Saudara bisa kantongin, kalau kata Martin Luther, kita nggak bisa kantongin Tuhan. Kita lah yang dikantongi Tuhan. Saudara, kalau dalam keberagaman kita saat ini ya, kita anggap bahwa kita kenal Tuhan ya.
kita kenal Tuhan yang sejati gitu ya. Kenal Tuhan, pokoknya saya udah paham, udah khatam mengenai Tuhan. Kalau kata Heidegger itu pasti Tuhan palsu, itu bukan Tuhan pasti. Jadi saudara paham, jadi saudara pernah tahu ini ya, apa dalam filsafat itu kan, aku berpikir maka aku ada, itu terkenal sekali ya. Saya Descartes ngomong, aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Apa itu ada? Kalau ditanyakan sekarang Heidegger tanya, apa itu ada masalahnya? Kita merasa sering berada ya, kita ada, eksis. Saya ini ada nih, saya ada sekarang. Apa itu ada? Kita tanya. Bagi Heidegger kita tidaklah berpikir ketika kita merasa hidup dan kita tidak paham apa itu hidup sebenarnya. Jadi kita orang-orang yang tidak berpikir ya, kalau kita hidup tapi tidak paham hidup sebenarnya itu apa. Kamu hidup untuk apa? Banyak orang katakan saya hidup untuk kerja. Kerja itu untuk apa? Kerja untuk makan, cari makan. Makan itu untuk apa? Untuk hidup. Dan terus muter di area yang sama. Manusia tidak sadar bahwa sekarang hidup untuk apa? Kalau kata Heidegger, hidup adalah ketika saudara berada di hadapan sebuah kematian. Itu adalah hidup. Ketika kita menyadari bahwa diri kita berada di ambang batas kematian, itu adalah kehidupan harusnya. Karena kehidupan tidak pernah dipisahkan dari kematian. Maka kita hidup di tengah kematian, bukan hidup di tengah kematian, maka kita hidup di depan kematian. Dasein sering terkubur oleh Dasman karena manusia cenderung tidak mau menatap dengan jujur bahwa ia makhluk yang bisa mati. Banyak kita yang memang ini ya, nggak mau jujur kalau kita tuh bisa mati. Saudara lihat ya, ada bukan hanya kita yang masih muda ya. Saudara lihat nenek-nenek, kakek-kakek umur 80, 70 masih tidak memikirkan mati gitu ya. Dia masih pikir panjang tentang, pokoknya dia mati masih panjang. Banyak kita memang nggak jujur tentang hidup ini. Kita hidup seolah-olah tidak akan mati selamanya. Kita hidup aja terus. Manusia lari dari esensi penting dalam dirinya, yaitu mortal. Ya. Esensi penting manusia itu adalah mortal, yaitu tidak kekal. Kita itu bisa mati. Kita tuh boleh digantikan. Itu adalah manusia, tapi kita nggak jujur terhadap diri. Kita terus pakai banyak hal untuk kompromi itu ya. Saya masih lama hidup. Manusia jauh dari identitas dirinya atau memakai cara berada yang tidak otentik ketika menjadi dasman. Ya, menjadi dasman saat kita membangun identitas dan berrelasi dengan kerumunan dan ikatan orang. Orang tidak menyadari mortalannya dan bukan dasman. Jadi dasman adalah orang-orang yang ini ya. Jangan sampai kita jadi dasman. Orang-orang yang tidak menyadari akan kemortalannya, ketidakkekalannya, ambang batas kematiannya. Dia pikir jauh, dia kekal, dia pikir karena dia bicara tentang Tuhan, yang kekal itu maka dia hidup menjadi kekal dan seterusnya. Dia bukan Dasein ya. Seharusnya kata-kata Heidegger kita menjadi Dasein. Orang-orang yang tahu ambang batas kematian. Apa itu Dasein ya? Kita masuk di Dasman ya, sorry. Apa itu Dasman ya? Dasman itu tenggelam sepenuhnya dalam identitas kabur kerumunannya. Jadi kalau kita di sini punya banyak kerumunan ya, kita ada banyak kerumunan orang Kristen kan ya. Kerumunan orang Kristen mengatakan misalnya bahwa kamu itu misalnya berharga di mata Tuhan dan seterusnya. Nah kita pikir betul ya, saya berharga di mata Tuhan. Kenapa? Ya karena orang itu mengatakan seperti itu. Nah, itu menjadi kita adalah orang-orang Dasman, orang-orang yang percaya kerumunan, nggak percaya manusia itu sendiri, nggak percaya identitas sendiri, tapi percaya kerumunan. Apa kata kerumunan? Kerumunan ngomong begitu ya saya setuju aja begitu. Nah Dasman itu begitu ya, tapi Dasein nggak. Dasein itu mencari identitas sendiri. Dalam sebuah identitas fix yang dilandaskan pada konsep tertentu, manusia begini atau begitu dan seterusnya. Saya suka pikir atau kebalikannya juga bisa ya. Kalau tadi saudara dikatakan bahwa orang lain mengatakan bahwa ini kamu berharga dan kita percaya bahwa oh iya, hidup saya berharga. Kita punya hidup berharga berdasarkan apa? Kata orang lain dan kita percaya gitu ya. Dan sebaliknya juga ada ya kebalikannya. Ini hidup kamu itu pecundang, kamu itu enggak berharga sama sekali dan kita percaya kata-kata itu ya. Misalnya kita dilabeli orang seperti itu ya. Kamu itu penakut dan seterusnya. Kamu enggak
kamu bukan ini, bukan cowok dan seterusnya. Nah, kita percaya itu juga ya. Nah ini sama, kita ada juga dasmen ya. Kita orang-orang yang percaya atas kerumunan orang lain atau pengecapan dari orang lain ya. Kita nggak pernah mengecap kita sendiri itu siapa. Seharusnya kita mencari dan mengecap identitas kita, diri itu kita siapa. Dan itu menjadi dasar ya. Kita udah hampir selesai ya. Mungkin nggak panjang ya, cuman agak mungkin saudara bingung ya nggak apa-apa ya. Karena editor agak bagus ya kalau orang bingung. Berarti dia punya ide ya untuk dikatakan. Ini ada 16 kategori yang saya buat ya mengenai dasar. Tentu ya dari buku basis yang tadi ya, Comostio tadi ya. Satu dasen itu manusia ya mampu mengambil jarak dari dasmen dalam dirinya. Ia terpanggil untuk menjadi otentik, berrelasi secara lebih mendalam dengan dirinya. Ya. Jadi kalau kita dasain ya, kalau kita adalah orang-orang yang menghargai saada, orang-orang yang menghargai saada yang di sana itu, yang adanya adalah dua itu, bukan hanya satu, ya, yang adanya dua itu, Allah dan Allah yang dicoret itu ya, dua itu, bukan satu. Adalah ini, kita ini adalah orang-orang yang bisa mengambil jarak. Kita mungkin betul orang lain bisa cap kita apa gitu ya, kamu nggak berharga, kamu kena COVID-19, kamu menjadi virus, dan kita anggap kita adalah diri kita virus, karena kita dikatakan orang lain virus. Ya, orang lain boleh berkata seperti itu, tapi kalau kita rasain, kita boleh mengambil jarak dari perkataan itu dan kita mencoba mengecap diri kita siapa. Apakah kalau saya kena virus COVID, saya menjadi tidak berharga, gitu. Atau kebalikannya, atau karena saya sudah mengecap COVID-19, saya menjadi lebih berharga, menjadi lebih keren gitu, karena saya sudah COVID. Yang orang lain belum COVID, belum merasakan kematian. Kalau saya sudah bangkit dari kematian, bangkit. Nah, kita boleh mengambil jarak dari semua perkataan daspen orang-orang itu, orang-orang perkumpulan sialan itu. Ya. Kita boleh mengambil jarak dan kita mengecap diri kita ya. Kita berelasi dengan, bukan hanya dengan orang lain ya. Relasi itu bisa juga dengan diri ya. Nah, kita berelasi dengan diri kita secara lebih mendalam. Mengenali diri kita lebih mendalam. Siapa kita? Kalaupun dia sibuk menjadi dasar selalu ada di dasar eksistensinya ya. Jadi memang manusia adalah manusia sekalipun dia berperilaku seperti binatang gitu ya, atau dia berperilaku seperti tumbuhan gitu ya, atau seperti apa gitu, seperti setan gitu ya. Dia tetap manusia. Manusia tetap manusia dan itu ada di dalam eksistensi dasarnya. Dan ya kita harus kembali menjadi manusia. Jadi kembali menjadi manusia ya berarti menjadi manusia ya, bukan menjadi Tuhan yang bisa menentukan segala sesuatu, atau bukan menjadi setan yang merusak orang lain, atau bukan menjadi malaikat ya yang berusaha baik kepada semua orang. Nah, kita manusia. Manusia itu adalah manusia. Manusia bergerak seperti manusia dan bersifat harusnya seperti manusia. Dasyat entitas yang lentur. Dia bukan subjek dan bukan alam. Dia terletak di antara keduanya. Siapakah kita ya? Kita adalah bukan subjek saja. Tapi kita juga bukan alam, kita terletak di antara keduanya. Kita berelasi dengan alam di dunia ini ya. Kita berelasi makanya dengan COVID ya. Saudara, COVID kita bisa membuat kita ya mati dalam sekejap COVID ya. Tapi juga bisa membuat kita sadar dalam sekejap seperti yang dikatakan saat ini. Akhirnya manusia sadar bahwa hidupnya berada di depan kematian. Kematian bisa memegang siapapun. Kematian tidak menyembunyikan dirinya lagi. Kematian sekarang, sekalipun seperti Heidegger katakan ya, sekalipun kita melihat kematian di ambang batas diri kita, kematian itu juga menyembunyikan diri, masih menyembunyikan sesuatu pastinya. Maka kita tidak mengenal seluruh tindakan kematian itu. Kita just diperlihatkan kita bisa mati, kita belum mati saat ini, dan seterusnya gitu. Maka untuk memahami segala sesuatu dalam dunia ini, kita harus menyadari bahwa semua itu masih menyembunyikan dirinya. Kita nggak boleh so tahu, kita nggak boleh merasa saya sudah tahu semua. Orang yang merasa sudah tahu semua itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, karena dia tidak tahu, kalau kata Socrates, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Itu adalah orang yang tidak tahu.
Kalau orang yang tahu adalah orang yang mengetahui apa yang dia tahu, ya. Orang tahu adalah orang yang mengetahui apa yang dia tahu. Dan dia juga mengetahui apa yang dia tidak tahu. Persis seperti yang Heidegger katakan kan. Kalau kita menjadi dasen, kita percaya bahwa alam itu menyembunyikan dirinya. Dan kita tidak tahu mengenai alam seluruhnya. Kita bisa mengecap, melihat, dan seterusnya. Bisa berspekulasi, bisa menafsir, tapi kita tidak mengetahui seluruhnya. Karena kita bukan alam, persis ya. Kita juga tidak bisa mengenal manusia sepenuhnya bahkan ya, karena kita bukan subjek. Kita berdiri di antara dua ini. Kita bisa berbatasan dengan alam, kita bisa berbatasan dengan manusia lainnya. Dasein adalah sebuah posibilitas bagi bermukimnya being, dalam arti sang ada itu sendiri ya. Manusia adalah manusia sejauh sang ada dapat mendekatinya. Atau sejauh ya kita menghargai sang ada itu sendiri ya. Kalau saudara kita hidup udah tidak. Jadi aku berpikir maka aku ada, gitu ya. Berpikir maka aku ada, gitu ergo sum. Sebelum saudara berpikir maka saudara ada. Saudara itu apa? Tidak ada kan ya. Sebelum kita berpikir kita ada, kita tidak ada. Maka ya kalau yang kita tidak ada ini, kita bukan sang ada, kita itu tidak ada. Maka kita harus menghargai yang sang ada. Karena sang ada itu selalu ada. Sang ada itu selalu ada. Kalau kita pernah tidak ada. Bahkan akan jadi tidak ada. Dan saya menunjukkan bahwa relasi paling penting manusia adalah dengan sang ada. Hidup ini ujung-ujungnya akhirnya kita berrelasi dengan sang ada ya. COVID-19 menyadarkan pada kita bahwa apa yang terpenting dalam hidup ini tuh bukan apa ya, saudara punya banyak makanan, saudara punya banyak kemewahan hidup dan seterusnya, kemewahan pendidikan bahkan. Tapi saudara punya relasi dengan yang paling penting, yaitu sang ada. Sehingga saudara menyadari bahwa kematian itu ada di depan saudara, dan kematian yang ada di depan saudara ini bukan tanpa sang ada. Lewat relasinya dengan sang ada, Dasein paham bahwa dasar terdalam dirinya adalah menjadi makhluk menuju kematian. Jadi memang kita disadarkan melalui Heidegger ya bahwa kematian itu begitu real, dan kematian itu memang ada ya, karena ada sang ada itu sendiri. Dan sang ada itu sendiri bukan hanya ada, tapi ada sang ada yang dicoret itu ya. Bukan hanya satu maksudnya, bukan hanya tunggal. Sebelum manusia mengatakan cogito ergo sum ya tadi di sini. Kalau manusia ego sum mori bundus, ini sedang mati. Fakta terdasar manusia bukanlah makhluk berpikir, tapi ada menuju kematian. Kalau kita suka, kita apalagi orang-orang yang belajar filsafat ya, orang yang mau belajar filsafat, orang-orang yang menganggap misalnya pikiran saya cemerlang dan seterusnya. Tidak, di depan Heidegger kita ada semua menuju kematian, bukan ada menuju sebuah kepikiran ya. Pikiran kita menjadi tidak cemerlang ya, karena ujung-ujungnya yang akan dihadapi manusia adalah kematian. Dan persis ya, ini yang sering dilupakan manusia, yaitu sebuah kematian. Kematian itu sering dilupakan manusia ya. Manusia sibuk berpikir. Kalau di dalam filsafat manusia bakal sibuk berpikir. Bahkan manusia lebih tepatnya, Dasman ini suka bicara tentang Tuhan, ya, ideal kekal, roh absolut kekal, dan termasuk jiwa kekal untuk menyembunyikan sesuatu. Kadang-kadang bicara Tuhan ya untuk menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan bahwa fakta kita bisa mati, kita menuju kematian. Maka kita membicarakan yang kekal, Tuhan itu. Kita bicarakan agama, Tuhan, dan seterusnya. Kita buat seminar teologi, dan seterusnya. Supaya kita lupa bahwa kita mati. Supaya lupa bahwa kita akan mati. Dan kita hidup menuju kematian itu. Nah, kita sering melupakan itu ya. Kita sering menggeser pikiran kita dari itu. Padahal itu esensi terdasar manusia. Dia bisa mati. Dengan dia sadar bahwa dia bisa mati, dia bisa hidup. Tapi orang yang tidak menyadari terdasarnya bahwa dia bisa mati, dia tidak pernah hidup. Rasa cemas dan bosan adalah dua fitur stimung esensi manusia. Dasein menurut Heidegger. Jadi karena keadaan COVID-19 ini kita menjadi cemas karena entah kapan kita mati. Karena COVID atau tidak. Kedua, kehidupan kita jadi merasa bosan. Karena tanggal merah, tanggal hitam, seperti sama aja. Saya harus di rumah, tidak ada pertemuan, yang ada pertemuan virtual dan seterusnya. Jadi yang membuat
Heidegger pakai dua stimung ya. Pertama cemas, manusia bisa cemas, kedua manusia bisa bosan. Rasa cemas dan bosan membuka kenyataan bahwa ada kita sebagai manusia ternyata pada dasarnya ada sekaligus tiada. Eksistensi manusia terentang di antara dua ketiadaan. Pertama, ia tak tahu dari mana ia berasal, ia terlempar begitu saja di dunia ini. Kalau ini apa ya? Dan dari Heidegger ya, Dasein yang terlempar begitu saja. Dan kematian meniadakan semuanya. Jadi seperti COVID yang tidak tahu kapan berakhir, tidak ada yang tahu juga kapan akan menyerang. Kita nggak tahu ya kapan COVID menyerang kita dan kita mati apa enggak, kita nggak tahu. Omongan rumit dari Heidegger bahwa manusia adalah makhluk yang keberadaannya ditentukan oleh kecemasan di depan kematian kejadian. Kita jadi cemas akan kematian kita dan ini kejadiannya ketika ada COVID. Cemas tidak memiliki objek. Rasa cemas meski berakar dari sesuatu yang tidak ada, tapi menentukan seluruh keberadaan kita. Akibatnya kita menjadi gamang, melayang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun justru disitulah sikap autentik dan eksistensial manusia dipertaruhkan. Ia menjadi lebih jujur dengan diri sendiri dan berani untuk menunggu dengan terbuka apa yang akan menjadi kemudian. Ya, dengan kita cemas ya, kita merasa cemas dan seterusnya. Kita akhirnya COVID ini kan membuat orang juga cemas ya. Dan rasa cemas ini membuat orang lebih jujur ya. Kalau saudara punya kecemasan itu kan sebenarnya kosong ya. Kecemasan itu kan hal yang nggak ada sebenarnya. Saudara bisa cemas, aduh gimana ya, aduh gimana saya bisa mati nih gitu. Kematian itu kan saudara yang apa ya, bukan kematian itu tidak ada, tapi saudara kan tidak mati ya. Dengan kecemasan itu tidak mati, dan dengan saudara tidak mati gitu ya, atau bahkan kecemasan yang kosong itu, tapi saudara bisa lebih jujur dengan sikap kita ya, eksistensi kita ya, otentik kita ya. Apa yang menjadi kebutuhan terdasar kita ya? Kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak berlangsung selamanya ya, kehidupan saya minimal, kehidupan saya tidak berlangsung selamanya. Dalam kehidupan yang 70 tahun, 80 tahun akan selesai ini, mungkin juga 60 tahun, mungkin juga 50 tahun akan selesai ini. Apa yang terdasar yang paling dibutuhkan oleh saya? Atau diperlukan oleh saya? Nah, kita akan lebih jujur kalau kita memahami itu semua ya. Memahami kalau kita punya rasa cemas dan bosan dan seterusnya. Manusia sebagai Dasein adalah manusia yang harus menatap sebuah kematian. Dasein adalah dia menyadari adanya keterjalinan segala yang ada di dunia tanpa membiarkan dirinya dijerat olehnya. Dasein memberikan penampakan COVID-19 yang pasti masih menyembunyikan sesuatu. Dasein hidup dengan tenang, kontemplatif, tentang segala hal di dunia ini. Dasein meninggalkan rasio kalkulatif dan manipulatif dan berpikir secara baru. Meditasi penuh hormat dengan menyediakan bukan lagi mata, tapi telinga pada dunia. Mari ini terakhir ya, penutupan. Mari memeditasikan dengan menutup mata gitu ya. Sekarang. Banyak orang-orang biasa yang tetap berjuang hidup di luar sana. Petani, supir, pedagang, ribuan supermarket, tentara, dokter, kasir Indomaret, dan Alfamart. Relasi mereka pada kematian tampak lebih gagah dan berani. Mereka tidak lupa akan Dasein mereka, yaitu ada menuju kematian. Dengan mereka terus di luar, mereka menjemput sebuah kematian, mereka nggak lupa. Dasar mereka adalah ada menuju kematian. Mereka di depan kematian tidak tampak dalam tingkah so heroik ya. Mereka nggak pantang kematian itu, bukan. Manusia tidak ditentukan atau manusia tidak ditujukan untuk menantang sebuah kematian, bukan. Tapi dalam ketekunan menjalani rutinitas kecil hidup mereka sehari-hari tanpa lupa menjadi Dasein dan bukan Dasmai. Jadi kita kalau hidup dalam sekarang ini ya, harusnya kalau kita mau menjadi bukan mau ya, harusnya manusia itu adalah manusia ya, Dasein itu sendiri. Kalau kita Dasein ya, kita jangan lupa akan kematian, jangan lupa akan sebuah kematian yang di depan kita. Dengan terus ada dan menyadari sebuah kematian yang ada di depan itu ya, kita menjadi manusia yang lebih manusia. Karena kita sadar bahwa manusia ini yang ada sekarang ini adalah mortal, bisa mati, bisa boleh tergantikan kapanpun. Dan ada banyak orang yang juga seperti itu, seperti kita, dan ya marilah kita jalani hidup lebih fair gitu ya, lebih jujur bahwa kita bisa mati. Kiranya
meditasi Heidegger ini membuat kita sadar bahwa kematian itu ada di depan kita dan real, dan kita diingatkan oleh COVID-19. Mungkin saudara ada yang kena COVID-19, ada yang tidak kena. Ada yang kenanya menuju kematian, ada yang kenanya biasa aja. Saya membuat biasa saja. Tapi biarlah meditasi COVID-19, meditasi dari Heidegger ini ya. Kita ini adalah manusia-manusia yang menuju ada itu, kita tidak ada. Menuju kematian itu karena kita terus, supaya kita bisa terus diingatkan bahwa yang sang ada itu adalah ya di situ, di atas sana ya, bukan di sini. Maka kita menuju sang atas, sang ada itu. Menuju di situ adalah artinya menuju kematian, dan ini adalah begitu real dalam hidup kita hari. Itu begitu real diingatkan oleh COVID-19 saat ini. Kiranya itu saja yang bisa saya bagikan. Kiranya bisa memberkati semua. Oke, terima kasih Pak Henry atas materi yang pada malam hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan dipersilakan untuk semua rekan-rekan yang terhadir pada malam hari ini yang ingin bertanya secara langsung atau via Zoom chat, dipersilakan. Dan Pak Henry, pada saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Pik. Dia bertanya begini, Pak. Shalom, sorry saya bertanya lewat chat ya. Saya saat ini ada dalam ketidaktahuan dan penuh pertanyaan. Tapi satu pertanyaan terstruktur saya ingin saya lontarkan saja. Saya ingin Bapak tolong lebih menjelaskan tentang Desmond. Soalnya saya belum temukan penjelasan dari Bapak soal pengertian Desmond ini secara fundamental. Karena pengertiannya kan seperti Bapak jelaskan tadi soal manusia yang tidak sadar, sedangkan manusia pada dasarnya bereksistensi dalam pengertian terlempar di dunia ini. Identitas yang bagaimana yang dimaksudkan? Kalau dikatakan manusia itu desain dapat menemukan identitasnya, apakah manusia bisa menemukan identitas dirinya secara ontologi? Apakah Heidegger dengan pemahaman eksistensinya ini menjadikan kita dapat mengerti dan mengetahui akan manusia itu, dan bagaimana penjelasan relevansinya soal adanya argumen media soal ketidaksadaran dari beberapa masyarakat soal COVID-19 ini sendiri? Mungkin begitu, Pak. Oke. Pertama saya jawab dulu mengenai Dustman ya. Dustman tadi kan di sini. Dustman itu adalah orang-orang yang terus hidup, tapi hidupnya dia ini ya, dia gantungkan pada perkataan orang lain gitu ya, atau perkataan perkumpulan orang-orang lain. Dia tidak gantungkan pada pencerapan atau perenungan dirinya sendiri ya, atau perenungan dirinya di depan sang kematian itu atau di depan sang ada itu. Simpelnya ya, kalau gampangnya kali ini udah tanya jawab ya, saya enggak ini. Simpelnya gitu, Dustman itu adalah orang-orang yang hidup tanpa menjalani perenungan lebih jujur di depan sebuah kematian, bahwa manusia bisa mati, manusia itu mortal, bisa mati, manusia itu ada menuju yang ada itu ya, ada menuju yang sang ada itu ya, menuju ketiadaan itu, sang ada itu. Jadi itu ya Dustman itu adalah orang yang terus menjalani hidupnya dengan perkerumunan perkataan orang lain, identitas yang udah ditampilkan oleh orang lain, dikatakan oleh orang lain. Nah, itu Dustman ya. Nah, terus di sini ada apa lagi? Manusia tidak sadar, sedangkan manusia pada dasarnya bereksistsi dalam pengertian terlempar di dunia ini. Identitas yang bagaimana yang dimaksudkan? Ya, tadi sudah jelasin ya identitas yang dimaksud. Terus kalau dikatakan manusia itu dasarnya dapat menemukan identitasnya, apakah manusia bisa menemukan identitas dirinya secara ontologi? Tentu tidak ya, manusia tidak bisa menemukan identitasnya sendiri secara ontologi, gitu, nggak bisa. Manusia itu memerlukan perenungan sang ada, atau memerlukan perenungan di depan kematian, sehingga dia sadar bahwa ya dirinya itu ada untuk apa dan seterusnya gitu ya. Akhirnya bukan secara ontologi saya berpikir sendiri, tapi ada berpikir di depan sang ada berpikir di depan Tuhan lah, kalau
bahasa orang Kristen gampangnya merenung di depan Tuhan. Merenung di depan Tuhan ini kan berarti merenung di depan sebuah kematian kita ya. Nah, sadar bahwa kita bisa mati dan itu kematian kita ya membuat kita hidup gitu ya. Terus di sini terakhir dia ada tanya lagi bagaimana soal adanya argumen media soal ketidaksadaran dari beberapa masyarakat soal COVID-19. Ya betul, ketidaksadaran dari COVID-19 ini ya itu bukan hanya jadi COVID-19 ini menyadarkan kita kan bukan hanya satu hal ya, bukan hanya oh ada COVID, bukan. COVID-19 ini tidak pernah menyadarkan kita mengenai adanya COVID, bukan. Tapi COVID-19 ini kalau melalui perenungan Heidegger ini ya, menyadarkan kita mengenai apa? Mengenai adanya kita bisa mati. Dan itu yang terlupakan selama ini bahwa manusia bisa mati. Manusia hidup real bisa mati dan di depan hak ada itu sendiri. Kita itu sorry ya kalau saya ini pakai misalnya apa ya sang ada itu terlalu agung untuk di apa bendakan, cuma masalah ini sang ada ya, kita hidup di depan sang ada itu sendiri ya. Di depan sang ada ini berarti kita hidup menuju kematian itu sendiri, sadari bahwa itulah kematian yang begitu real itu ya. Bagaimana kita menatap Tuhan yang begitu real atas bagaimana kebalikannya, sebagaimana kita menatap kematian yang begitu real, sebagaimana kita bisa menatap Tuhan yang begitu real. Kalau saudara, agama saudara tidak mengajarkan sebuah kematian yang begitu real, itu pasti sudah pasti tidak ada Tuhan dalam. Kira-kira begitu. Ya, bagaimana Pak Fik? Apakah Nah, apa boleh ke yang apa? ya kita lanjut dulu. Lanjut Silakan dulu Pak aja. Dalmius. Lanjut dulu. Ya, Pak Dalmius. Terima kasih untuk kesempatan kita bisa mengikuti acara ini ya Pak ya. Nah, tadi mungkin saya menangkap ya, ini coba nanti dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi yang saya tangkap dasman itu adalah bagaimana seseorang nilai dirinya ditentukan dari eksternal gitu. Entah nilai dirinya itu perspektif dirinya, pandangan dirinya, kemudian sepenuhnya atau ya sepenuhnya meresap yang dari luar gitu ya, yang saya tangkap itu. Nah, jadi memang itu era sekarang ini makin kuat ya, saya kira seperti itu. Nah, entah apakah ada relevansinya dengan kira-kira dasmen ini, seperti katakanlah kalau di kisah Ayub itu Pak, itu dialog antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Jadi bagaimana kemudian sahabat-sahabatnya Ayub ini berusaha memasukkan nilai external value kepada Ayub. Apakah ada relevansinya kira-kira seperti itu ya kalau kita kaitkan dengan kisahnya Ayub. Ya toh, seperti itu. Jadi saya jelasin sebentar ya Pak supaya saya nggak lupa. Ini agak berbeda dengan misalnya Kierkegaard ya. Kalau Kierkegaard, jadi kalau Kierkegaard gini, saudara jangan terpengaruh oleh perkataan orang lain secara eksternal. Saudara harus menjadi autentik secara internal. Siapakah saudara ditentukan oleh diri saudara sendiri, internal. Ya. Ini Kierkegaard, tapi Heidegger tidak seperti itu. Heidegger, saudara tidak boleh terpengaruh secara eksternal oleh perkataan orang lain, perkerumunan itu. Betul. Tapi saudara juga tidak dipengaruhi oleh internal saudara. Heidegger tidak seperti itu. Heidegger justru saudara dipengaruhi oleh eksternal lagi, bukan internal. Tapi eksternal apa? Eksternal sang ada itu. Ya, sang ada itu kan. Betul, kematian itu sendiri. Jadi yang mempengaruhi kita tetap eksternal, tapi eksternalnya itu perlu dipilah siapa gitu. Eksternal itu yang sang ada itu kan. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan kematian adalah itu fakta yang memang fakta realitas yang ada. Itu yang terkadang kalau selam kemungkinan banyak hal yang terlupakan
Padahal itu kematian itu satu realitas kan sebetulnya gitu. Yang mau diajak adalah kita berpikir merenung bahwa dibalik daripada COVID yang dengan banyak teori, dengan banyak hingar-bingarnya ya dalam tanda kutip gitu, sehingga kita terlupakan bahkan tenggelam di dalam kecemasan yang tidak faktual sebetulnya dibanding dengan kematian itu, atau bahkan yang lebih dari esensial adalah sang ada itu. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Daripada paparan Bapak malam ini gitu ya Pak ya? Betul. Nah kalau dikaitkan dengan kemudian kisah Ayub itu ada relevansinya enggak ya? Mungkin yang teman-temannya coba memberikan identitas pada Ayub gitu ya. Dan ternyata ada Tuhan juga yang memberikan identitas kepada sang Ayub itu, pada Ayub itu sendiri ya. Ya betul, itu bisa jadi contoh yang bagus buat Heidegger, buat pemahaman Heidegger gitu ya. Itu ada teman-temannya kerumunan penghibur sialan gitu ya, kalau kata kita penghibur sialan itu yang coba memberikan identitas pada Ayub, dan Ayub percaya identitas itu, tapi ternyata ada Tuhan lagi yang mencoba memberikan identitas itu ya, dan Ayub percaya. Ya betul. Yang ada itu kan ya Pak ya. Ada itu. Nah tapi dalam Heidegger jangan lupa, ya betul, itu ada, betul ya. Dan dalam Heidegger jangan lupa sang ada itu tidak tunggal, tapi sang ada itu membelah dirinya, atau bukan membelah ya. Sang ada itu seperti mata koin ya. Sang ada dan sang ada yang dicoret itu. Jadi ada, ini bukan pertentangan antara Tuhan dan iblis, bukan. Tapi sang ada itu nggak pernah tunggal gitu ya. Karena ada Tuhan yang menciptakan, tapi ada Tuhan yang tidak menciptakan gitu ya. Maksudnya bukan Tuhan yang ada dua, pasti bukan Tuhan yang ada dua di situ dalam arti per se gitu ya, bukan. Tapi kita kalau melihat ciptaan Tuhan sekaligus harus melihat yang tidak diciptakan Tuhan itu seperti apa. Artinya sisi misteriusnya itu jadi satu sistem misterius atau transendensinya ya Pak. Jadi ada transendensinya yang di atas sana ya, betul aja ya. Tuhan yang menyembunyikan dirinya, selalu menyembunyikan, dan ada imanentinya ya. Tuhan yang menampakkan dirinya selalu. Kalau kita mau pakai ini ya, mau pakai ilustrasi bisa ya. Kita bisa melihat Yesus gitu ya, tapi kita tidak pernah melihat Allah Bapa gitu ya. Allah Bapa itu adalah yang Heidegger katakan, yang Allah yang selalu menyembunyikan dirinya. Oke. Jadi Allah yang paradoks juga bisa disebut gitu ya Pak ya? Ya, betul, persis seperti yang itu. Sang ada itu dimaksud daripada Heidegger itu yang juga kita kenal sebagai Allah yang paradoks, Allah yang transenden sekalipun imanen gitu ya Pak ya? Kan kita berbicara dari kan gini, Heidegger berbicara dari perspektif filsafat. Oh, maksudnya apa nih, lagi ngomong apa? Heidegger. Heidegger dari sudut pandang filsafat ya Pak ya? Gimana? Sorry, ulangi. Sorry. Heidegger apa Heidegger? Heidegger sendiri penjelasannya apakah murni dari filsafat saja tanpa terpengaruh dari perspektif teologi, begitu Pak? Atau juga tapi saya melihat bahwa banyak sekali pemikirannya yang sebetulnya saya melihat begini, teologi sang ada atau kealahan yang tadi kita sebut transenden dan imanen. Sebenarnya jangan pakai transenden dan imanen ya. Sebenarnya Heidegger nggak pernah ngomong transenden dan imanen. Dan kalau kesannya kalau transenden dan imanen itu jadi Allah yang di atas, yang punya kualitas lebih tinggi sama ini ya, meskipun yang nggak. Jadi Heidegger bicara dua kesamaan derajat Allah ya. Ya seperti kita lihat Yesus dan Allah juga derajat, samaan derajat Allah gitu ya. Yang Allah yang ada dan mengada, sama Allah yang menyembunyikan dirinya gitu. Ini sama gitu ya. Jadi jangan di atas sama di bawah, jangan cuma bicara di atas dan di bawah, tapi Allah yang sama. Siap. Iya, artinya kan begini, saya mencoba gini, perspektif Heidegger adalah sepenuhnya filsafat gitu ya Pak ya? Heidegger ya, Heidegger sepenuhnya filsafat, pasti. Oke. Nah, kemudian kita sendiri seperti Bapak kan, artinya teologi dan juga filsafat.
Artinya kan begini, sebetulnya pemikiran daripada teologi lebih apa ya? Lebih komprehensif gitu ya Pak ya, kalau saya melihat. Kalau kita bandingkan gitu loh. Nggak bisa dibilang Tanpa seperti itu. Tidak bisa dibilang seperti itu karena kalau kita bahkan mau belajar secara struktural gitu ya, secara sistematik, teologi itu bahkan masuk di dalam filsafat karena filsafat belajar filsafat keilahian ya, pembagiannya justru gitu ya. Justru kalau mau main ini ya, tapi filsafat sendiri seharusnya nggak boleh sombong seperti itu. Oke. Saya ngerti. Dalam artian filsafat, Oke, saya bisa nangkep. Terima kasih Pak. Oke. Ya, makasih Pak Darmius. Ya, mungkin ini terima kasih. ada terusan dari Pak Fik. Tadi karena mungkin Pak Fik kurang puas karena belum menemukan secara ontologi ya Pak Hen. Jadi dia mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau soal manusia yang mengatakan Tuhan itu ada? Bagaimana kebenaran kitab suci itu dapat kita buktikan bahwa Tuhan itu ada? Mungkin begitu Pak Hen. Bagaimana tuh katanya pertanyaan kedua saya sudah temukan tadi penjelasan kepada Heidegger memahami sang ada secara abstrak. Justru nggak abstrak, justru itu sangat-sangat bahkan ya kalau terserah deh kalau saudara tergantung saudara pahami abstrak sama ininya bagaimana ya, sama apa abstrak dan ininya bagaimana, tergantung. Jadi kalau saudara belajar filsafat ya misalnya, apa itu abstrak? Gitu. Apa itu konkret? Ya, lawan dari abstrak kan konkret. Abstrak itu seperti apa? Konkret itu seperti apa? Saudara akan justru kita selama ini kebalik ya. Kalau ini pemikir Hegel namanya. Hegel ada katakan ini. Jadi apa sih yang sebenarnya abstrak dalam hidup kita? Kita pikirkan gini ya, selama ini misalnya, COVID-19, saya hanya butuh makan kok, saya nggak butuh apa-apa lagi, saya butuh makan dan seterusnya. Ini kira-kira pemikiran abstrak apa konkret? Dalam COVID-19 ini saya butuh makan, butuh kerja, itu yang abstrak apa yang konkret kira-kira? Boleh satu orang jawab, boleh nggak? Satu orang jawab supaya ini, nggak apa-apa jawab aja. Saya cuma butuh makan dalam hidup ini. Sekarang di COVID-19 itu kira-kira pemikiran abstrak apa konkret? Kalau pikir saya Pak itu konkret Pak. Konkret ya, itu yang konkret dan itu yang selama ini kita pahami secara konkret seperti itu ya. Nah, konkret itu artinya apa sih? Konkret itu artinya kan jelas gitu ya, yang jelas. Abstrak itu kan seperti yang apa ya? Abstrak nggak jelas gitu, nggak apa ya? Tidak nampak, tidak jelas dan seterusnya gitu ya. Justru itu adalah pikirannya abstrak. Karena nggak jelas apakah benar manusia dalam COVID-19 ini hanya butuh makan. Nggak jelas dong. Dalam COVID-19 ini manusia butuh banyak dikasihi, butuh mengorbankan diri, butuh dikorbankan, butuh melihat kasih orang lain. Nggak butuh makan doang dong. Berarti itu namanya abstrak. Kalau ada orang katakan bahwa dalam COVID-19 ini ya, manusia hanya butuh makan, itu abstrak. Nah ini Hegel katakan. Hegel balik justru. Kamu yang kebalik justru kalau kata Hegel. Yang konkret itu kita bisa melihat jelas-jelasnya. Dalam COVID-19 ini yang terpapar atau yang turun itu bukan hanya ekonomi, tapi agama, sosial, semuanya turun ya. Keberagaman kita nggak ke gereja lagi misalnya, kerohanian kita itu turun, bukan hanya makan kita, kerja dan seterusnya, nggak punya uang. Ya. Nah ini yang abstrak justru ya. Yang abstrak itu hanya bisa melihat satu kerangka, tapi yang konkret itu melihat banyak hal. Nah termasuk di sini akhirnya Heidegger bicara mengenai Allah yang justru konkret, bukan abstrak. Karena dia bicara Allah yang bukan hanya mengada di atas sana, yang ada di atas sana mengada dan menciptakan dan seterusnya, tapi Allah yang menyembunyikan dirinya, yang which is itu real. Allah selalu menyembunyikan dirinya, itu real. Manusia nggak pernah bertemu dengan Allah sebetulnya, itu real. Ya, berarti ya Allah Heidegger Allah yang real justru. Allah kita justru Allah yang abstrak gitu ya. Karena kita percaya mungkin Allah yang mengungkapkan dirinya 100% gitu ya. Yang nggak menyisakan apa-apa lagi gitu.
Nah itu berarti Allah yang ya, abstrak, konkret Allahnya, karena nggak dipahami secara menyeluruh. Oke, tadi ada yang ini Pak Samuel kali ya tadi Pak. Iya, Samuel, silakan Sam, mau bertanya? Ya, saya mau bertanya Pak. Jadi untuk beberapa kasus kan yang tadi benar ya kalau Allah Bapa itu Allah yang tidak terlihat ya. Itu disebut transenden bukan sih ya? Saya agak lupa ingat soalnya agak lumayan apa juga gitu. Allah yang menyembunyikan dirinya. Terus kenapa? Ya. Terus kemudian kalau Allah anak dia di dalam bahasa filsafatnya itu gnostik bukan sih ya Pak atau gimana sih ya kalau yang itu. Ini kamu lagi nanya apa? Coba ulangin tadi. Pertama itu apa? Kamu nanya. Kalau tadi yang Pak jelasin kan yang sama Pak yang tadi diskusikan kan kalau untuk Allah Bapa itu kan bersifat transenden ya, tidak diri. Kemudian kalau Allah anak itu seperti Yesus gitu dia bersifat berarti disebutnya bahasa filsafatnya ya. Tadi saya agak lupa gitu. Imanen, maksudnya Allah yang imanen, Allah yang imanen dan Allah yang prosesnya. Iya, seperti itu ya. Jadi maksudnya gini, Yesus itu adalah imanen dalam arti menampakkan dirinya, Bapa adalah transenden dalam arti tidak terlihat dan seterusnya gitu ya. Ya seperti itu. Terus pertanyaannya? Pertanyaan begini Pak, ini sorry ya mungkin bisa jadi lompat dari itu ya Pak, lompat dari tema ya bisa jadi aja saya nggak tahu ini. Ya, itu saya mau nanya sedikit Pak gitu ya. Kalau untuk beberapa kasus ya ada orang yang ajaran sesat gitu ya, contoh yang mengaku katanya saya pernah dibawa ke surga itu kan ajaran sesat ya benar ya gitu. Nah mereka saya pernah bilang katanya nggak sama sekali, saya tantang beberapa kali orang yang mengaku gitu nggak bisa ketemu Allah Bapa Pak gitu. Nah beberapa ada yang pakai pengertian gitu juga kan ya, apa yang menyembunyikan diri. Padahal kan kita tahu bahwa Yesus sendiri tidak untuk saat ini juga sudah tidak udah beda-beda lagi gitu kan ya, maksudnya untuk saat ini udah nggak tahu mukanya kayak gimana kan ya, itu kan cuman beberapa gambaran lukisan juga belum tentu menunjukkan keasliannya gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk kasus seperti ini bagaimana ya Pak ya menghadapi orang-orang seperti ini, mereka juga ada yang beberapa pakai teori yang seperti yang dijelaskan Pak juga gitu, karena Allah Bapa itu dia menyembunyikan diri gitu, Allah anak itu karena kan dia bersifat imanen gitu loh Pak. Terima kasih. Cara menghadapinya ya sebenarnya itu kan bukan untuk kita hadapi gitu ya. Ini kan ajaran sesat untuk kita apa ya, ajaran sesat itu untuk kita ya abaikan juga ya, tak perlu dihadapi juga karena ya sesat ya selalu ada ya, penyesatan selalu ada ya. Tentu bahwa kita bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada orang-orang Kristen itu betul ya, tapi bukan berhadapan secara langsung fight gitu misalnya gitu. Itu saya pikir kalau bukan apa ya panggilannya menjadi orang-orang seperti itu ya jangan seperti itu ya. Kalau bukan panggilannya menjadi apologetik gitu ya jangan seperti itu ya. Misalnya seperti Raffi Zakarias gitu ya. Kalau memang dia panggilannya seperti itu ya dia lakukan gitu. Tapi kalau kita memang panggilan kita bukan seperti itu untuk melawan penyesat-penyesat itu ya jangan kita lakukan gitu. Mungkin panggilan kita memuridkan gitu. Kita bisa memuridkan gitu ya, dan mungkin akan lebih berbuah gitu kalau kita punya murid dan kita muridkan entah berapa 2-3 orang 1-2 orang itu akan lebih berbuah daripada kita coba jelasin seluruh dunia bahwa itu salah dan seterusnya, yang dimana dunia juga tahu salah gitu, dan kita hanya menambah keeksisan mereka karena mereka ya penyesat akan selalu ada dan kebodohan itu nggak terbatas ya, untuk sama seperti kepintaran, kecerdasan seharusnya juga tidak terbatas dan seharusnya kita kejar itu ya, bukan ribet dengan kebodohan. Maksudnya gini, kita bisa menjadi orang-orang yang lupa kalau kata Heidegger, lupa akan sebuah kematian ya, kalau di Heidegger ya.
kalau kita di sini lupa akan sebuah firman, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang sesat itu, kita merasa diri kita sudah baik, sudah punya firman, hanya karena orang itu lebih sesat dari saya. Tapi padahal betul gak bahwa karena orang itu lebih sesat dari saya pasti punya firman, atau saya pasti mendengar firman yang baik, atau saya pasti punya pengajaran yang baik? Kan nggak tentu ya. Nggak tentu hanya karena kita melihat sesat yang parah sekali ini orang sesatnya. Kalau dia percaya orang mimpi ke surga dan seterusnya, parah banget. Ini orang-orang bodoh juga. Orang-orang bodoh memang nggak akan percaya deh. Itu udah parah banget. Tapi apakah kita, dengan kita tidak percaya itu, kita pasti orang Kristen sejati? Kan enggak ya. Enggak. Kalau mau pakai Heidegger ya, untuk menjadi orang Kristen sejati itu bukan ya itu ngurusin mereka, tapi kita harus terus hidup di bawah sang ada itu, di bawah firman itulah ya. Belajar firman itu yang menjadikan kita orang Kristen sejati itu bukan kita mencela-cela mereka ya, mencela-cela orang-orang itu, justru ketika kita berhadapan dengan firman itu sendiri ya. Dan kita menafsir firman itu seperti apa, dan kita menjadi orang Kristen di situ. Itu saya justru tantang saudara untuk ayo kita belajar firman yang benar. Ini kan saya waktu itu ini sebenarnya ada pengubahan ya, waktu itu saya sama Christian ngubah ya. Ini kita jadi webinar filsafat ya. Karena saya ada renung, saya mau merenung, saya lagi merenung mengenai Heidegger ini, dan saya pikir adalah baik untuk dibawakan gitu kepada orang-orang Kristen sekalipun gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya ini webinar teologi sebenarnya, bukan webinar filsafat. Jadi webinar teologi juga udah ada, mungkin kalian juga udah pada lihat ya sebelumnya, manusia yang dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Nah, itu ada belajar doktrin manusia menurut Louis Berkhof gitu ya. Itu murni teologi Kristen ya. Mungkin next Christian kita bisa adakan itu ya. Jadi supaya orang-orang Kristen itu enggak gede kepala gitu ya, hanya karena melihat penyesatan terjadi di mana-mana, dan dia lihat yang itu mulu lagi gitu ya, yang tanda kutip ya, yang bodohnya minta ampun, sesatnya nggak karu-karuan gitu ya, dia jadikan versus dia gitu ya. Tapi dia nggak melihat ada banyak orang Kristen juga yang bertumbuh di luar sana, yang punya pengajaran begitu baik gitu ya, dan dia nggak bandingkan dengan diri dia yang masih busuk itu gitu ya. Dia hanya bandingkan dengan pengajaran yang busuk gitu ya. Dia tidak bandingkan ada banyak orang Kristen yang ngerti teologi secara brilian gitu ya, hidupnya kudus secara brilian, dan kita nggak bandingkan dengan hidup kita, dan kita lupa kalau ada orang-orang saleh di luar sana yang perlu kita ikuti juga, teladani juga, bukan hanya orang-orang sesat yang kita urusi itu. Maka ya ini belajar Heidegger adalah belajar tentang jangan lupa gitu ya, jangan lupa hidup berada di depan firman itu ya. Kira-kira itu Renungan ya. diri ya Pak ya. Artinya yang di penekanan saya lihat di di poin berapa tuh? Poin kelima kalau nggak salah. Keempat dan kelima ya. Penekanan kepada relasi daripada sang ada ya Pak ya. Yang ditekankan itu. Karena kan kita meyakini bahwa di dalam hal ini sang ada itu adalah kebenaran, sang kebenaran yang adalah Allah. Kan begitu ya Pak ya? Ya. Nah, waktu kita mencari, kemudian waktu kita berelasi dengan sang ada, ya, pakai istilah itu sang ada, kita terus diberikan pemahaman yang baru gitu, kira-kira Pak ya. Sehingga waktu kemudian diperhadapkan kepada realitas kematian, kita bisa secara proporsional begitu. Kira-kira begitu yang mau dibawa dalam sesi ini ya Pak ya? Ya bisa diambil seperti itu. Salah satunya. Tentu tafsiran Padar. Yes. Bagus. Jadi itu Samuel, saya mungkin menjawab sekaligus tidak menjawab Samuel gitu ya. Tapi saya justru memberikan tantangan pada Samuel, justru ayo mari kita lihat ada begitu banyak seperti Heidegger ini ya, mari kita jangan sibuk dengan banyak hal yang sebenarnya bukan terdasar dari manusia. Karena terdasar dari manusia itu apa? Dia ada menuju kematian, ada menuju sang ada, itu yang tadi Pak Darwis katakan ya. Itu kita jangan sibuk dengan hal yang lain, kita sibuk hidup di depan sang ada itu sendiri, kita sibuk di depan
firman gitu ya. Termasuk jangan sibuk dengan banyak saat yang begitu bodohnya minta ampun gitu ya. Tentu saja bodoh, nggak perlu kita pikirkan lah, nggak perlu kita pikirkan kebodohan seperti itu. Karena Betul. ada banyak firman yang begitu berlimpah yang perlu kita pikirkan dan kita perlu hidup di dalam. Iya. Terima kasih Pak. Jadi sesi ini juga mengingatkan saya, karena juga saya cukup aktif ya, aktif juga mengcounter. Nah, tapi ya tentu kalau panggilannya nggak apa-apa. Silakan kalau panggilannya memang, tapi jangan terlalu berlebihan karena itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah tak ada itu sendiri. Betul. Nah, ini kan acara ini kemudian kan mengingatkan lagi bahwa ya puji Tuhan lah, artinya kan begini, ada juga komunitas seperti sesi malam ini kan, kemudian bagaimana sih sebetulnya tracknya udah on the track atau kadang-kadang kita juga bisa kira-kira gitu Pak. Thank you Pak. Ya Pak, ini ada lagi dari Fik mungkin Pak. Ini ya, mengapa konkret Heidegger melandasinya pada apa sih? Oh iya, itu jangan sampai lupa Heidegger konkret itu agak kebalik ya kalau kita sekarang. Landasinya pada ini, apa konkret itu benar-benar konkret itu gini. Konkret itu nggak harus kita mengerti, tapi dia jelasinnya itu bukan satu arah, bukan hanya sederhana, tapi ada berbagai kerumitan yang mungkin kita nggak ngerti. Nah itu lebih konkret daripada kita mengerti. Karena yang kita mengerti itu jangan-jangan nggak konkret, karena itu cuma satu aspek gitu ya. Seperti tadi ya, misalnya COVID-19 kita cuma butuh makan. Kita ngerti kan, kita cuma butuh makan. Tapi apa itu yang konkret? Apa itu yang jelas dalam hidup manusia butuh makan? Kan enggak. Manusia butuh, tadi itu, Gojek kan mengorbankan dirinya. Gitu ya. Bekerja itu kan mengorbankan diri. Menantang COVID dan seterusnya. Manusia butuh dikasihi. Gitu ya. Kadang-kadang kita punya uang ya, mau beli makanan, tapi ada orang yang ngasih ke kita merasa dikasihi, beda loh makannya gitu misalnya. Nah itu meskipun kita punya uang untuk beli juga. Gitu. Nah itu kan beda ya, berarti manusia bukan hanya butuh uang atau butuh makanan, tapi butuh dikasih. Ya, nah itu maka jadi konkret. Gitu. Konkret itu bicara seluas-luasnya, sedalam-dalamnya ya. Ya memang agak berbeda dengan pengertian konkret yang kita pahami selama ini, cuma satu arah doang yang konkret. Konkretnya saya butuh makan, itu kan nggak konkret namanya, itu mana abstrak, itu mah ngomong kayak gitu abstrak kamu gitu, nggak jelas maksudnya abstrak. Maaf keluar topik ya Pak, saya pernah baca soal eksistensi Heidegger yang menjelaskan bahwa manusia itu mewaktu. Tolong menjelaskan secara tuntas, soalnya saya hanya baca buku tapi nggak buku langsung dari Heidegger. Terus kalau bicara soal Tuhan, tapi mana Heidegger ini apakah Tuhan itu ada atau memang ada sih? Soalnya ada penjelasan ya bahwa Tuhan itu mengada bukan ada. Ya, jelas Tuhan itu mengada ya, bukan hanya ada gitu ya. Bedanya Tuhan itu bukan hanya mengada, tapi pengada gitu ya. Bukan hanya mengada itu kan menyeluruh ada, tapi pengada itu adalah Tuhan gitu ya. Pengada kita itu adalah Tuhan gitu ya. Terus soal ini ya, Heidegger tentang mewaktu ya, agak rumit sih penjelasannya, cuma ya itu mesti satu seminar lagi kalau mau jelasin secara ini ya nggak mungkin ini ya bahwa sebenarnya agak mirip dengan yang saya jelasin tadi. Waktu itu kita hidup itu kan ada di waktu ya gitu ya, di waktu yang kita bisa kenali sekarang gitu ya. Tapi kalau sang ada itu tidak ada waktu ya, dan seterusnya dia melampaui waktu, dan ini ya kita juga bisa melampaui waktu dengan cara apa ya? Dengan perenungan sang ada itu sendiri ya. Dengan kita merenungkan sang ada, kita jadi kalau saudara lagi merenung saat teduh nih misalnya. Kita kan saat teduh itu kita seperti tidak mau waktu ya. Saat teduh itu saudara seperti keluar. Nih saudara saat teduh nih kita di sini. Kita seperti keluar dari diri kita ya. Terus kita melihat diri kita seperti ini. Oh iya ya, saya itu sombong, saya itu kurang rajin. Ini kayak kita ada di luar. Kita lagi baca kita. Ini saat teduh yang benar nih. Saat teduh. Kita baca buku, saat teduh atau baca Alkitab, terus kita kan keluar dari diri kita untuk apa? Untuk menilai kita. Namanya menilai kita.
oh saya ini begini ya, saya ini begini. Bukan kita lagi baca buku terus kita nilai itu buku, itu bukan namanya bukan saat teduh ya, itu lagi kritik buku namanya. Atau kritik Alkitab. Kita keluar dari diri kita untuk menilai kita yang baca buku ini. Oh ya bener ya, saya kurang mengasihi, saya kurang ini. Itu namanya mau waktu ya, di luar ini. Ya, kira. Tapi ya mungkin akan nggak clear lah ya. Harus, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan rekan-rekan yang lain jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin agak berat ya, saya percaya Pak Heidegger kalau dibawakan di gereja, jangankan dibawakan di gereja ya, dibawakan di filsafat aja ya, anak-anak filsafat mungkin juga paham dan seterusnya. Tapi kita ya apa yang kita bisa paham ya kita pahami lah, apa yang kita bingung ya kita bingung ya nggak apa-apa ya, bingung itu bagus ya, kata Heidegger tadi, bingung bagus ya, tanda kita punya ide. Kalau saya sih Pak, memang tadi karena baru pertama kali belajar tentang Heidegger ini, pas dengar saja itu penjelasan memang agak mumet sedikit, tetapi ada inti-inti yang saya rasa itu menarik. Salah satu contohnya yang saya dengar tadi dari Pak Hendy katakan, yang tidak ada pasti itu juga ada. Artinya masih ada suatu misteri yang belum terungkap dalam kehidupan manusia, begitu ya Pak? Ya, ya. Seperti kita lihat bintang ini ya, bintang-bintang ini kan, Ya. yang ada sebenarnya, tapi kita nggak tahu itu apa. Ya menarik sih Pak, menarik materi. Mungkin nanti next time bisa lebih dalam lagi. Ya, tentu filsafat itu sendiri udah rumit. Tambah Heidegger, filsafat Heidegger itu lebih rumit lagi ya. Mungkin emang harus belajar dari Plato dan seterusnya. Belajar dari ya sederhana ya, idea dan ya Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ini. Apakah kita akan ya? Nah, ini Pak, mungkin ada satu pertanyaan terakhir mengenai e-book PDF. e-book soal filsafat Heidegger, waduh belum, itu harus baca, belum, saya juga belum nulis. Ya belum. Mungkin next time Pak Fik. Oh iya, saya ada tapi bukan Heidegger itu bukan. Ya belum. Ntar saya oprek-oprek dulu ya, saya lihat. Ya, ya rekan-rekan semua, webinar filsafat kita pada malam hari ini telah selesai. Saya mewakili komunitas GRE dan JFR mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Henry Cornelius yang telah bersedia membawakan materi ini. Terima kasih juga semua untuk para penanya, semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri webinar ini, kita akan berdoa. Dan saya boleh minta kesediaan berdoa dari Pak Darmius, doa tutup. Ya, boleh Pak. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan, dan jika malam hari ini juga kami berkesempatan melalui acara ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa pentingnya kita merefleksi diri kepada Sang Ada, yaitu Allah sendiri, dan kepada realitas kematian yang tentunya Engkau sendiri yang memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang begitu misterius, begitu ajaib, begitu personal. Terima kasih ya Tuhan, berbagai sudut pandang ya Tuhan, Engkau juga berikan kepada kami melalui perspektif sudut pandang daripada Heidegger. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Henry Cornelius yang membawakan materi ini Tuhan, begitu juga memberkati kami, juga termasuk memberikan juga pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bagi kami. Juga terima kasih untuk rekan-rekan ya Tuhan yang
pada saat ini juga bergabung di acara ini Tuhan. Biarlah apa yang sesungguhnya yang disampaikan Tuhan, sesi ini sungguh juga berguna, bermanfaat bagi kami di tengah-tengah suasana COVID-19 ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Darmius. Terima kasih teman-teman, Pak Christian. Ya. Teman-teman yang lain, Pak Henry. Terima kasih.